Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, banyak kenikmatan oleh Allah, dan malam ini kita masih bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan ditambahkan petunjuknya. Amin. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Walladzina tadau, orang yang dapat hidayah, petunjuk, zadathum huda, oleh Allah ditambahkan hidayah, wa atahum taqwahum, dan diberikan kepadanya ketakwaan. Siapa yang akan dapat ketakwaan di mana hidayah ditambahkan hidayah? Karena ada hidayah justru berkurang nilai hidayahnya, Pak. Gitu. Ada orang yang biasanya ke masjid jadi hente, berarti ngurangan. Ada orang yang biasanya ngaji jadi tidak, itu nambah berkurang, Pak. Dah nambahnya hidayah itu dengan upaya menambahkan ilmu. Jadi ilmu itu memberikan spirit, semangat, sehingga nanti keyakinan kita bertambah. Makanya orang masuk surga itu kalau ada kemauan. Dan kemauan itu dibuktikan dengan perbuatan. Dan dia meniti jalan-jalan surga, jalan-jalan hidayah. Nah ini ya, mudah-mudahan upaya kita terus mendatangi majelis-majelis taklim, bergaul dengan orang-orang yang punya visi yang sama, orang soleh, itu sebagai wujud zadahum huda, hidayah kita Allah tambahkan, wa atahum taqwahum, dan diberikan ketakwaan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita hadis ke-24. Ini masih babu dzikri wa du'a, Pak. Kita belajar tentang doa-doa Nabi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebanyakan Rasul berdoa. Jadi apa doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Rasul? Nah ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih.
Dan ini doa yang paling hafal, paling ngolotok. Makanya disebut ini doa dengan doa sapu. Kenapa disebut doa sapu jagat? Kesimpulan, konklusi, rangkuman dari seluruh doa yang kita panjatkan ternyata terangkum dalam doa ini. Ingin dapat rizki, ingin sehat, ingin punya ilmu, ingin punya amal yang diterima, ingin punya anak. Pokoknya mah simpulannya di sini, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya disebut doa sapu menyapu jagat. Itu. Abi mah pokoknya mah berat ngapalkeun doa yang lain mah ieu we lah. Gitu. Ieu mah kasamper naon wae. Jadi memang Pak, makanya kita dengar siapapun banyak berdoa ini. Dan secara khusus bagi yang melaksanakan ibadah umroh, Bapak Ibu, ibadah umroh, doa ini dibaca kalau kita tawaf. Tepatnya di Ruknul Yamani, di Ruknul Yamani ya Pak ya. Mau ke Ruknul Iraqi, mau ke Hajar Aswad. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, hadirin sekalian, kata Imam Qadi Iyad, innama yad'u bihadhil ayah, hanya saja Nabi berdoa dengan ayat ini. Ini kan ayat Quran, surat Al-Baqarah ayat 201. Nah, Nabi berdoa dengan ayat ini lijam'iha ma'aniyad du'ai kulliha min amrid dunya wal akhirah. Karena doa ini isinya mengandung seluruh permohonan, baik urusan dunia maupun akhirat. Namanya lijam'iha, menjamak, ngarawu gitu ya, menghimpun seluruh keinginan dalam urusan dunia dan akhirat. Qala, kata beliau, al hasanatu, gitu. Hasanatu itu kan buat perempuan ya Pak. Kalau laki-laki namanya apa? Hasan. Hasan tuh laki-laki. Kalau hasanah perempuan. Makanya ibu waktu tadi tawaf, ada suami yang tawaf bersama istrinya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aya nu ngambek, akang mah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terus we fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cik atuh sakali-kali mah fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Jadi suami teh bawa istri dua Pak. Nu hiji ngaranna Hasanah, nu hiji Khadijah. Jadi yang Khadijah cemburu. Teh disebut-sebut.
Nah, hasanah ya, hasan itu bagus. Itu hasanah bagus perempuan. Kalau ahsan liyabluwakum ayyukum ahsan, paling bagus. Bukan bagus, paling bagus. Hidup itu adalah untuk diuji siapa di antara kalian ahsan yang paling bagus. Paling bagus bukan bagus. Bagaimana yang paling bagus bukan yang banyak. Bukan aktsaru amala. Kalau doa ini doa yang paling banyak, berarti paling sering. Robbana atina, karena paling banyak, paling sering. Tapi beramal bukan paling banyak, paling bagus. Beda enggak paling bagus dan paling banyak? Beda. Gitu. Kalau paling banyak berarti dari sisi bilangan. Dari sisi bilangan itu namanya paling banyak. Tapi kalau paling bagus standarnya apa? Standarnya apa? Standarnya SOP, standar operasional prosedur. Gitu. Kayak tadi kita beres sholat wajib. Siapa contoh standar operasional prosedur? Ya Rasulullah sallallahu alaihi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu standar ahsanu amal sama Rasul. Ulahnya nyahoanan. Ulah ngarang-ngarang. Lihat umpamanya. Habis salam ke kanan, salam ke kiri, karena Rasulullah idza faragha minas shalah istaghfara salasan. 3 kali kagoknya 3 kali 30 kali Abim. Ahsanu amala bukan, memang ini banyak tapi salah karena SOP-nya 3. Itu disebut ahsanu amala. Habis itu Allahumma antas wa minkas abim ek diterusan robbik fili wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira robbana atina fid dunya hasanah robbik fili wali terus doa lain Pak gitu. Kalau dilihat menurut pikiran kita bagus tapi tidak ahsanu amala karena standarnya Nabi ahsanu amala Allahumma antas salam. Terus subhanallah berapa kali? Enggak 3. Alhamdulillah 3. Allahu Akbar 3. Sakagok 30 nya cik lah 100 abi mah. Nah itu Pak, itu lebih banyak tapi tidak ahsanu amala. Jadi ahsanu amala itu ada standar Pak. Ya kayak kita ngebangun kan, wa qaddarahu taqdiro. Gitu. Kalau ngebangun begini semena sakumaha. Iya kan? Kemudian pasirna segimana kagok ke semente sakieu ngan setengah sak geus 3 sakeun. Bukan jadi bagus, iya kan? Kayak begitu. Lah sami mun ibu masak coba. Kalau masak 1 panci sayur ibu umpamanya sayur asem. Kan beda. Kan gitu. Ya lamun sapanci umpamanya gitu ya. Itu gula nasakumaha uyah nasakumaha kagok atuh mending ngirit pisan geus uyahna sagandu gulana 5 gandu kan gitu Pak. Jadi kolak kan itu yang disebut ahsanu amala. Ya kayak dokter saja gitu 3 kali 1 kararagok 3 kali hiji 3 kali 10. Nah itu Pak kayak begitu ya. Itu. Nah kata qadiyat wal hasanah nanti kalimat itu ada hasan baik itu ada khair baik gitu. Apalagi Pak khairun baik hasanun hasanah baik. Apalagi nanti mungkin ada stressingnya tapi arti umumnya baik. Kayak khair itu kan khair itu bisa diartikan agama. Bisa diartikan uang. Uang teh khaironil wasiyah. Kalau berwasiat uang. Gitu. Kemudian yang paham dalam agama disebutna khair. Gitu ya, disebutna khair. Gitu. Nah, ini hasan. Hasan itu, nah ini tafsir Robbana atina fid dunya
hasanah. Indahum hahuna an-ni'matu. Hasan di sini artinya adalah nikmat. Kita makan nikmat enggak? Tidur nikmat enggak? Duduk tidak nikmat enggak? Nikmat. Berbicara nikmat. Nah, itu hasanah, Pak. Yang terasa nikmat. Itu kita dapat hasanah. Nah, Bapak Ibu, termasuk minta naimu dunia hasanah, kenikmatan dunia dan akhirat, wal wiqayah minal adab, dan perlindungan dari siksa. Konon Rabbana atina fid dunya hasanah itu, Bapak Ibu, ini kan doa. Doa. Jadi dulu ada orang yang berdoa, Pak. Di mana doanya itu urusan dunia we wungkul. Minta teh tuh cenapa pelakan sing jaradi, cai sing ayah, usaha sing maju. Maka turun ayat ke-200, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang meminta kepada Allah, ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, minta kami untuk kehidupan dunia kebaikan, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat enggak dapat apapun. Iya, Pak, kan banyak orang yang permintaannya hanya sekedar urusan dunia. Nah, ada juga orang yang minta gitu, ya Allah, ketimbang saya dapat siksaan nanti di akhirat dan saya tidak akan kuat. Anu kieu teu, Pak, disiksa di akhirat. Teu aya. Boro-boro di akhirat, di dunia wa kasunut ku kuntung rokok. Jangan lama 2 jam we. Pak, nggak akan kuat, Pak. Itu makanya ada sahabat Rasul, ya Allah, ketimbang kau siksa nanti di akhirat yang kami tidak akan kuat, maka segerakan siksa itu di dunia daripada disiksa di akhirat. Makanya doanya geuning Pak. Doanya sok dilagamkeun geuning. Hah? Gusti abdi sanes ahli surga, tapi henteu kiat nandangan neraka. Iya. Tapi teu kuat ge Pak, disiksa di neraka mah da moal maot. Itu. Ya Allah, ketimbang Engkau menyiksaku di akhirat yang aku tidak akan kuat, maka mending kene disiksa di dunia. Kan di dunia mah seberat-berat siksaan ada akhirnya Pak maut. Di akhirat mah teu aya akhirna, nungguan naon atuh. Kan jadi itu yang membuat mereka terus tersiksa. Khalidina fiha. Makanya ini ada sahabat meminta berdoa begitu. Maka kata Nabi, salah kau berdoa. Salah. Kalaupun berdoa begitu salah, nggak akan kuat walaupun di dunia. Maka turun ayat ini sebagai jawaban. Rabbana atina fid dunya hasanah. Islam jangan di dunia dapat kejelekan, di akhirat kebaikan jangan. Gitu. Kan ada orang yang di dunia dapat kebaikan, usahanya maju, badannya sehat, jabatan tinggi, di akhirat jadi beuleum neraka. Kan aya neraka teh beuleumna naon? Waquduhan nasu wal hijarah. Manusia dan batu. Geuning manusia disatukan dengan batu, manusia yang hatinya membatu. Hatinya membatu. Kan kalau hati sudah membatu, asyadda qaswah, lebih keras ketimbang batu. Wa inna minal hijarati lamay yatafajjaru minhul anhar. Nah, kalau batu, dari sela-sela batu turun air. Iya kan? Itu menggambarkan batu bisa
tembus. Tapi kalau hati sudah keras, aw asyadda qaswah, lebih keras ketimbang batu, Pak. Makana nu adan-adan, nu edan-edan. Abu Lahab hidup di Mekah bersama Nabi, mukjizat melihat, hatinya tidak terbuka mah gitu, Pak. Kan itu. Au asyada khoswah teh begitu. Tapi banyak orang sekarang di barat, Pak, karena melihat ketegaran hati orang Hamas, orang Palestina, mereka ya hanya sekedar melihat itu tergerak, itu jadi percikan, jadi jalan belajar Quran. Pas maca Quran teh leuwih kaget geuning, walah, urusan apa saja ada. Saya baca jadi tenang. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui, ternyata tiap baca ayat Quran jadi jawaban. Oh, Pak, ada. Itu. Kan ada hati itu ada berapa? Ada qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada qalbun salim. Qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Itu hati orang munafik. Orang munafik mah hatinya ada penyakit. Pak, hati kalau ada penyakit, pandangan apapun jadi sakit. Kayak orang pakai kacamata hitam, segalanya kelihatan serba hitam. Kalau kacamatanya kuning, kuning. Nah, makanya pakailah kacamata bening supaya penglihatannya apa adanya, bukan ada apanya. Dan gitu, Pak. Itu hati. Mun hatina kotor teh, seuri dianggap ngajak yang seurikeun. Teu seuri sombong. Teu nanya salah ditanya, naon nanya si eta nya. Jadi itu, Pak, karena fi qulubihim marad. Yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati. Gitu. Yang mati mah, Pak, boro-boro ditoel, dicacak, diwalang-walang, moal ngalawan. Sama sakitu ayat kauliyah, ayat kauniyah turun ngadedod we siga entong. Aya entong nu ngabecir. Dordar gelap ngabecir, Pak. Salse demikian. Ayat kauniyah, kejadian alam di mana-mana, cuek we. Ayat kauliyah, pengajian di mana-mana, cuek we. Kenapa? Kolbunnya sudah mayit, mati. Nah, mudah-mudahan kita mah yang ketiga punya kolbun salim. Yaumala yanfa'u malun wala ban. Pada hari kiamat di mana harta anak biologis, anak ideologis tidak akan memberikan manfaat illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah mau bawa hati yang salim, selamat. Hati yang salim. Qalbun salim teh dua, Pak. Nanti anak dari qalbun salim sanes timang salim. Dari qalbun salim dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adil. Yang pertama ikhlas. Ikhlas mah berarti hubungan kita dengan Allah. Kan ibadah nggak akan diterima kalau tidak ikhlas. Gitu, Pak. Ikhlas gitu. Yang kedua qalbun salim, hati bersih. Makanya ikhlas itu kan disebut bersih. Gitu. Ikhlas itu ibadah hanya karena Allah. Cirinya apa? Istiqomah. Apa istiqomah? Ikatan istri betah di rumah. Lurus, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itulah Anies Baswedan, Pak.
Nah, yang kedua kalau hubungan dengan manusia, ciri qalbun salim itu adil. Adil mah kaitan sikap pemimpin. Wala yazrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Awas kebencianmu terhadap satu kaum, jangan membuat dirimu tidak adil. I'dilu adil huwa aqrabu litaqwa. Lebih dekat ketimbang kepada Ari Nabi nyaaheun teh ka Siti Fatimah. Nyaaheun pisan. Yang seperti kita ke anak kita. Tapi Nabi bilang laukana Fatimah tu syaraqat laquti'at. Kalaulah putri Muhammad namanya Fatimah mencuri dipotong. Ongkohnya tapi dipotong. Maknanya kalau orang adil itu hukum berdasarkan benar dan salah. Walaupun anak sendiri yang paling dipikat cinta, kalau salah dihukum. Walaupun orang lain yang kita anggap musuh, kalau benar didukung. Hukum bukan berdasar cinta benci, tapi berdasar benar dan salah. Itu hati yang bersih. Nah, makanya kalau dua sifat yang tadi, ikhlas hubungan dengan Allah, adil hubungan dengan keputusan yang apa adanya, qalbun salim. Dina praktek nama hese, Pak. Iya. Kan biasanya gini, kalau sudah cinta walaupun salah didukung. Tapi kalau sudah benci walaupun benar disalahkan. Jadi hukum berdasar cinta benci, bukan benar. Nah, yang adil itu benar dan salah. Lihat Hamas, luar biasa. Dia tidak salah sasaran, tidak mepeskeyan. Walaupun negaranya hancur lebur dengan Israel, kalau itu anak kecil, kalau itu orang tua, kalau itu perempuan, tawanan dirawat dengan baik. Lain tas ditawan, imat tas tur. Jadi karasep, jadi garelis, baju ganti, makanan enak, coba. Ya yang sakit jadi sembuh. Pak, ini bisa membedakan. Nah, Bapak Ibu balik lagi. Jadi nanti manusia itu tempatnya kalau hatinya keras seperti batu, itu di neraka, Pak. Bapak Ibu sekalian, tafsir hasanah umpamana dalam tafsir Ibnu Katsir, al hasanatu fid dunya, napa yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Kata Imam Ibnu Katsir itu kita minta hasanah di dunia itu tasmulu kulla matlubin dunya min afiyatin wadarin rohbatin wa zaujatin hasanah wa waladin barin wa rizkin wasin wa ilmin nafi wa amalin solih wa murakkab huna wa thiyabun jamilun ila ghairu dzalika. Ini Pak, yang disebut hasanah di dunia kata Ibnu Katsir setiap yang kita inginkan dalam kehidupan dunia, baik kesehatan maupun rumah yang luas, istri yang sedih, Pak. Istri yang banyak, istri yang soleh. Istri yang soleh, Pak. Anak yang soleh, rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, termasuk pakaian yang bagus. Gitu. Pokoknya mah apa-apa yang kita inginkan itu di dunia tiluhur sausap rambut jeung totombena tihandap sausap dampal jeung. Nah itu Pak masuk dalam hasanah fid dunya, pengen makan enak, tempat tidur enak, itu sepatu sendal yang bagus, jam tangan, HP, kendaraan, itu hasanah di dunia. Di dunia Pak, termasuk pengen presiden yang
Iya, itu hasanah bidunya. Gitu ya. Nah, adapun hasanah di akhirat Bapak Ibu, nah ini apa? Robbana atina fid dunya hasanah. Makanya tadi disebut hasanah itu, doa ini disebut sapu jagat, sebab seluruh kebaikan di dunia terkandung dalam kalimat hasanah. Adapun hasanah di akhirat fa'alaha duhulul jannah. Gitu ya. Yang paling tinggi itu adalah masuk ke surga. Hasan di akhirat itu masuk surga. Wa tawabi'uhu minal amni, juga diikuti dengan rasa tenang. Rasa tenang, wakina ada benar. Wakina ada benar. Makanya Bapak Ibu sekalian, wakina ada benar pahiyatak tadi taisiru asbabihi fid dunya min ijtinabil maharim wa tarki syubuhat. Yaitu ya Allah mudah-mudahan diselamatkan dari siksa api neraka. Maksudnya dijauhkan sebab-sebab yang bisa memasukkan ke dalam api neraka, berupa keinginan dijauhkan dari keinginan melakukan yang haram dan yang syubhat. Gitu Pak, yang syubhat, yang haram. Bapak Ibu, mayoritas manusia melakukan dosa itu melalui nafsu binatang ternak. Nafsu binatang, inna nafsala ammaratun bisu. Nafsu itu menyuruh berbuat jelek. Nah, nafsu apa? Binatang ternak. Nah, standar hidup binatang ternak itu dua. Gitu ya, memenuhi nafsu perut jeung nafsu di bawah perut tos eta. Makanya pikiran binatang mah sandang, pangan, papan, bikang. Sandang, pangan, papan, jalur. Makanya bikang terus-terusan. Bikang teu aya layan. Itu Pak, kan hidup sewan melihat. Gitu ya. Hayatan hayawaniyah, kan aya hayatan insaniyah, aya hayatan hayawaniyah. Standar kehidupan hewan mah itu sandang, pangan, papan, bikang atau jalu. Itu Pak. Itu. Ya makanya nanti hewan itu tidak mengenal hal haram. Nah, demikian orang-orang yang sudah hidupnya ngalajur nafsu, tukang bobok, tukang tarok, tukang sanes, maling karedok, Pak. Itu Pak. Ya Pak, dalam Quran, innal ladzina kafaru yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kul an'am. Orang kafir itu mereka makan, mereka minum kama ta'kulul an'am. Gitu, seperti binatang, dalam arti tidak mengenal halal haram. Gitu, itu kan tanah Palestina direbut, coba. Yang penting enak. Gitu, walaupun orang lain enak, Pak. Itu jadi sudah tidak mengenal. Nah, wakina adzabannar itu dijauhkan dari sebab-sebab Bapak Ibu yang membuat kita digebrus ke neraka di dunia. Jadi standar hidup hewan itu perut dan di bawah perut, Pak. Nafsu perut, nafsu di bawah. Makanya kalau manusia standar hidupnya begitu, apa bedanya dengan hewan? Sering digambarkan gini Pak, anekdot kebinatangan itu yang sesungguhnya sindiran kepada manusia, tapi anekdotnya diistilahkan pada binatang. Contoh seperti apa? Pengkhianat disebut serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Itu kan manusia yang pengkhianat, istilahnya serigala berbulu domba, musang berbulu ayam. Kemudian kalau laki-laki nakal
Buaya darat. Buaya darat. Kenapa disebut buaya darat? Karena buaya itu makhluk yang paling setia, Pak. Hewan yang paling setia itu namanya buaya selama ada di air. Lamun di bumi mah meuni bager teh si Bapak. Nah, pas keluar jadi pemain berbahaya. Itu disebut buaya darat. Perempuan nakal disebut kupu-kupu malang. Kan buaya, kupu-kupu kan gitu. Serigala berbulu, domba musang berbulu, ayam. Laki-laki dan perempuan yang bersatu tanpa ikatan nikah disebut kumpul kebo. Daya kumpul sapi. Lamun kebo kumpul nggak ada masalah, Pak. Kebo ngumpul mah masalah, tapi kalau kumpul digerebeg. Ulaika kal an'am, itulah binatang. Balhum adol, bahkan lebih adol. Pak, itu. Binatang mah yang dimakan apa? Tumbuhan, rumputan, buah-buahan. Manu sama aspal ge di darat. Gunung ge gunung. Ulaika kal an'am balhum. Makanya bahayanya manusia kalau tidak terdidik, Pak, karena dengan otaknya yang pintar maka dia lebih merusak. Coba sekarang hutan-hutan itu rusak oleh hewan binatang atau oleh manusia yang itu, Pak. Ulaika kal rusak. Makanya doharol pasadu pil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Manusia gimana? Itu manusia. Gitu. Yang tadi, Pak, tidak mengenal halal haram, yang sudah dikuasai nafsu binatang ternak, yang memprioritaskan nafsu perut dan di bawah perut. Nah, Bapak Ibu, begini. Kita lihat dalam penjelasan bahwa Bapak Ibu sekalian, ada hasanat. Hasanat itu tadi apa namanya? Kebaikan, Pak. Nah, ini ada kebalikannya. Kebalikan dari hasanat itu apa? Sayyiat. Sayyiat. Itu. Jadi ada antonim. Antonim. Baik itu kebalikannya apa? Buruk. Gitu pannya. Hidayah kebalikannya apa? Dolalah. Tauhid kebalikannya musyrik. Hak kebalikannya batil. Ini juga hasanah. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu yang kita minta, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Ternyata kalau baca Quran nanti, Pak, ada hasanah-hasanah yang punya kebalikan. Nah, ini kata para ahli Quran. Umpamanya, Bapak Ibu ada yang menyebut seperti Ar-Raghib Al-Asfahani itu dalam Mufradat fi gharibi Al-Quran, bahwa hasanah itu bisa diartikan sesuatu yang menyenangkan. Lamun sehat senang tuh, Pak. Punya baju bagus senang nggak? Senang. Punya sendal bagus senang. Punya sepatu baru senang. Bapak punya istri baru, nah itu pokoknya mah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, itu namanya hasanat, Pak. Makanya tadi digambarkan secara rinci. Nah, kebalikan dari hasanat itu adalah sayyiat. Itu hidup itu kan berjodoh-jodoh. Ada surga, ada neraka. Kamari ma usum halodo, aya ma usum hujan. Nah, ini hasanah itu sayyiat. Nah, sayyiat itu bisa diartikan dosa. Dosa, kejelekan, kesalahan, kekeliruan, kerugian, lemah. Lemah itu jelek nggak? Jelek, Pak.
lemah syahwat kan jelek. Gitu. Ya. Kekurangan, keburukan. Itu. Nah ini Pak, kalau kita baca umpamanya surat Ali Imran, ini jelas Pak, di sana hasanat itu kebalikannya sayiat, dan ini punya beberapa arti. Contoh di surat Ali Imran 120, di surat Ali Imran ayat 120 hasanat di sini diartikan kemenangan, keberhasilan. Kalau menang bahagia enggak? Berhasil bahagia. Nah, ini adalah kebalikannya sayiat. Sayiat itu bisa diartikan kekalahan, kekalahan. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kalian mendapatkan hasanah, tasuhum, musuh-musuh itu tidak merasa senang. Wa in tusibkum sayiatun, kalau kalian kalah, yaprohu biha bungah. Nah, itu biasanya ayat ini berkait dengan ciri orang yang hasud. Ciri orang yang hasud berkait dengan ayat ini. Padahal ayat ini berbicara bahwa kalau engkau dapat kemenangan seperti di perang Badar, musyrikin Quraisy itu tidak senang. Tapi ketika engkau kalah di perang Uhud, yaprohu biha, mereka bahagia. Makanya ini disebut orang hasud. Hasud itu susah ningali batur senang, jeung senang lamun ningali batur susah. Batur susah urang nu senang, batur senang urang anu susah. Nah, SMS. Apa SMS? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Gitu. Ai senang teh naon hitut dina seeng cenah. Nah, orang lain beli kulkas. Kulkas itu kan dingin, tapi hati kita nu ngagedur. Panas. Seperti itu ada sifat hasud. Ada sifat hasud. Orang senang kita yang susah. Orang susah kita yang senang. Si eta tabrakan puas. Maot ente sugan tema. Nah, itu Pak hasanat sayiat. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kan nggak boleh ya kita punya sifat. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Nah, tergantung anu ngagantung. Nah, boleh nggak? Betul Pak, bisa boleh bisa tidak. Hasud yang nggak boleh itu adalah hasud yang ini, hasud yang tadi susah melihat orang senang, senang melihat orang itu. Wah, itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau punya sifat hasud itu digambarkan hasud begitu seperti api yang memakan kayu bakar. Maknanya kebaikan kita sebanyak apapun akan habis kalau kita punya sifat hasud. Gitu. Apa dalam hadis itu hati-hati dengan sifat hasud. Fa innal hasada yakul hasanat. Hasud itu memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar memakan api. Makanya nggak boleh sifat hasud itu. Caranya gimana? Kalau orang bahagia ikut bahagia, alhamdulillah wilujeng. Gitu, sok sing langkung majeng gitu. Da teu diarakeun kitu ge geus majeng. Laras teu? Apakah ketika kita hasud hilang? Enggak, mending keneh ikut bahagia. Nah, orang hasud itu tidak bisa berbahagia ketika orang bahagia. Justru ingin berharap kebahagiaan itu hilang dan beralih pada dirinya. Kunaon si eta beunghar ngencit. Tapana gitu di Gunung Kelud. Bukan di Gunung Sabelah. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang indikasikan nah, hasud begitu nggak boleh, haram hukumnya. Dan kalau kita miliki hati-hati sebanyak apapun amal hancur. Tapi ada hasud yang boleh. La hasada illa fitsnaini kata Nabi.
Tidak ada hasud kecuali dalam dua perkara. Yang bagaimana? Rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang diberikan ilmu, kemudian dia dengan ilmunya ilmu di sini ilmu agama. Gitu. Ilmu agama. Ya ilmu apa saja, tapi kalau di sini ilmu agama karena di malam hari dia baca Quran, mengajarkan, di siang hari dia mengamalkan. Kemudian ada orang yang berkata, "Ya Allah, ingin sekali aku ingin seperti dia dan melakukan hal yang sama." Yang kedua adalah hasud kepada orang yang diberikan harta banyak. Usaha maju, pasulito ala halakatihi fil haqqi. Harta itu mampu didistribusikan untuk jalan-jalan kebaikan. Aya masjid jadi makmur, aya fakir miskin dibantu, tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Ya Allah, ingin sekali usaha saya kaya dan ingin seperti orang itu. Berarti hasud di sini adalah hasud dalam arti tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang lain. Makanya batur bisa ka masjid urang henteu, batur bisa ngaji urang henteu, itu Pak. Ini disebut pastabikul khairat, berlomba dalam nah boleh. Hasud di sini mah tidak mau ketinggalan dengan kebaikan orang. Batur mah sehari bisa saju urang maka karak dibuka oge Quran panon geus ngeluk. Wah, itu Pak ya. Ya. Kenapa hasud nggak boleh? Karena pembunuhan pertama di dunia karena sifat hasud, Qabil membunuh Habil, itu nggak boleh, Pak. Itu. Yang kedua hasanat ini diartikan tauhid, Pak. Tauhid. Nah, sayiatnya ini diartikan syirik, kebalikan dari tauhid, syirik atau musyrik, gitu. Jadi dekati, laksanakan apa? Tauhid dan jauhi musyrik. Man jaa bil hasanati, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu khairun minha, maka baginya kebaikan di sini tauhid. Berdasarkan tauhid, berarti ikhlas. Itu wa man jaa bis sayyi'ah, barang siapa yang melakukan kejelekan di sini syirik, fala yuzzal ladzina amilus sayyi'at illa ma kanu ya'malun. Enggak boleh. Itu. Jadi kalau dalam ibadah tauhid itu ikhlas. Kalau dalam ibadah syirik musyrik itu adalah riya. Itu. Beribadahlah dengan ikhlas dan jauhi dasarnya motivasinya Ria itu yura'una nasa, ingin ditilai bagus oleh manusia. Makanya ciri orang yang ria ibadah itu biasanya kalau dipuji orang berbunga-bunga, kalau dicaci tumbang. Abi mah moal ngaos deui ku naon, baheula sok ngaos diomongkeun, ayeuna tara ngaos diomong sakalian moal ngaji tumbang. Moal kurban deui kadinya abi mah. Teu diumumkeun. Pengen kurban, pengen tenar, tumbang. Pak, ini syirik dalam arti ria. Sudah jelas ai syirik datang ka dukun mabu. Jelas nggak punya jodoh datang ka dukun. Nu dukun age teu payu-payu, datang teh diperkosa, salah. Alaman. Usaha teu maju datang ka dukun, nu rumah dukun ge gubuk derita, ek majukeun usaha batur kumaha, majukeun imah sorangan ge teu bisa. Itu Pak, biasanya musyrik itu irasional, tidak masuk akal. Nah ini Pak, itu hasanat, tauhid itu hasanat. Kemudian tadi yang pertama keberhasilan itu hasanat. Nah kalau syirik musyrik jelas itu adalah sayiat. Kemudian yang ketiga yang disebut hasanat itu ini Pak, kesuburan turun hujan. Turun hujan teh itu kebaikan, rizki. Mending halodo mending hujan.
Ya kan yang disebut musim hujan deh Pak, tidak terus-terusan hujan. Cuman jeda antara kahujan jeung henteu teh tidak lama. Kan disebut musim kemarau itu karena lama tidak hujan. Mungkin sudah berbulan-bulan. Gitu. Ya makan saminggu sakali, saminggu dua kali. Dina dua kali na oge dina hujana ge tidak berpuluh-puluh jam kan gitu ya. Nah itu disebutnya musim hujan. Coba Pak, dengan adanya hujan apa? Tumbuhan tumbuh. Kan hasanat bukan? Hasanat. Dengan adanya hujan naon? Tukang payung. Tukang kopi. Payung tuh kan. Oh, Pak. Itu hasanat itu. Makanya di surat Al-A'raf ayat 131 Faidza ja'athumul hasanatu. Ketika datang kepada mereka hasanat, kebaikan, qalu lana hadhihi, ini karena usaha kami. Wa ing tusibkum sayyi'atun, kalau ditimpa kepada mereka keburukan, ya tayyaru bi Musa wa ma'ahu, menyalahkan Nabi Musa. Itu Pak. Jadi kadang orang itu kalau dapat kebaikan dia mengklaim kebaikan itu hasil usahanya. Kan gitu Pak. Nah yang begitu gitu. Tapi ketika dia dapat kegagalan nyalahkan ka batur. Iya, bahkan nanti ke Allah, tapi kebanyakan ke orang lain. Gara-gara mama ngobrol wae tuh jadi we cilaka. Cicing dah. Oh, aya nyalahkeun budak aya. Gitu. Ya, Netanyahu mah nyalahkeun militerna eleh. Tuh, tapi kalau menang lana hadhihi sahulah. Kan itu seperti siapa? Seperti Korun. Korun itu kan orang kaya, orang sangat kaya. Gitu. Sehingga kalau Korun katanya keluar pada saat itu bakatku beunghar, kan kalau orang kaya, kalau sekarang apa namanya gereji. Oh, Pak Sultan. Itu sultan. Kalau orang kaya disebutnya apa? Istilahnya gereji. Kalau dalam bahasa lain namanya apa? The have atau tajir. Tajir tajir. Pak, tajir itu bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab. Tajir itu pedagang. Tijaroh. Jadi kalau ingin kaya harus dagang. Karena pintu rizki itu dari 10, 9 buat para pedagang, hanya 1 pegawai. Gitu Pak. Ya, jadi dagang memang. Makanya sebutnya tajir, tijarah. Rata-rata kan para sahabat termasuk Nabi itu dari usia 12 tahun. Nabi itu dagang 25 tahun Pak. Sudah usia 40 tahun itu dunia itu masa lalu bukan masa depan. Makanya konon orang Madinah sekarang itu kalau usia sudah 40 tahun mereka lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Teu arusa usaha-usahana pasif income. Batur nu ngajalankeun tiap saat masuk gitu. Jadi kan kalau di kita seperti kita lah gitu Pak, lamun teu gawe mah teu boga duit. Itu ini mah enggak. Lihat, makanya karena itu apa di ayat Quran itu hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'in. Kalau usia sudah 40 tahun, lihat condong hidup itu kemana? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Jadi lebih buat ibadah. Itu konon katanya kalau di kota Madinah begitu Pak. Tapi kenapa mereka tetap kaya? Itu. Jadi Nabi itu mulai usaha di usia 12 sampai 40. Kalau sudah 40 itu dunia masa lalu. Kita mah
masa depan kan. Ini masa depan tuh akhirat. Bapak Ibu. Dan Nabi itu kan kaya. Kaya miskin Nabi. Cuman suka disebut sederhana, hebat Pak memang. Waktu nikah mas kawinnya ke Siti Khadijah 20 unta. Saonta sabaraha? 50 juta. 50 kali 20. 1 miliar tambah uang. Pada saat itu dinar. Cuman kalau dikonversi 40 juta. Jadi 1 miliar 40 juta. Ayat pemuda usia 25 hasil usaha sendiri punya uang mas kawin 1 miliar. Di urang mah hasil tapa menta ka bapak. Betulnya Pak. Mun teu tapa tama menta ka emak. Gaduh ATM cenah artos ti mamah. Nabi mah coba usia 25 baru beres kuliah di kita mah Pak. Baru beres apa? Kuliah kan 24, kuliah teh bisa 23, 24 Pak. Atau dina telatna 25. Beres kuliah apa? Wisuda, wilujeng susah damal tuh kakarak neangan gawe. Coba Nabi, kenapa Nabi jadi contoh Pak? Itu 25 itu sudah mandiri gitu. Jadi kalau dibedah itu bukan hanya kita mah nyontoh Nabi teh dina ibadah, padahal Muhammad sebagai seorang pedagang, sebagai seorang panglima perang, sebagai prekayasa sosial, seluruh hal dalam kehidupan dunia ada di Nabi. Gitu Pak. Ada. Usia itu usia 25, usia 60 nanti Nabi itu pernah kurban Pak dengan 100 onta. 100 onta dipencit ku sorangan usia 60. Cik, tadi Pak Haji kalau saonta 50 juta kali 100 5 miliar. Cik jalmi siga saha lamun diurang anu kurban 5 miliar Pak. Disembeli sendiri. Berarti 60 itu fisiknya kuat. Di kita mah kan 55 kan itu pangsiun. Memang Pak jihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Oh Pak, jadi nanti saatnya ada. Bagaimana menjelaskan. Makanya para sahabat itu juga kaya Pak. Jadi kalau calon presiden terkaya siapa? Ya, uangnya berapa? 2 miliar, 3 miliar. Itu ada mantu Nabi itu Utsman bin Affan uangnya 3,5 triliun Pak. Tadi triliun. Abdurrahman bin Auf 6,2 triliun. Ya Allah, sugante bariasa Pak. Ternyata memang orang-orang tawadu, tara mawa duit. Padahal uangnya banyak. Dan memang dalam sejarah jarang, karena memang nanti biasanya gini Pak. Kalau itunya diungkap, biasanya orang itu ibadah teh hayang duniana tuh teh. Gitu, rajin tahajud loba hutang. Kan kayak gitu. Jadi nanti agama itu hanya sekedar untuk gitu. Ya. Padahal kan tidak begitu. Bapak Ibu balik lagi. Jadi ini hasanah. Nah, itu kan Korun itu kan kaya apa? Ketika ditanya Run, harta ente dari mana? Cekorun ala ilmin indi. Memang saha tuh saya amat. Pak kan. Kalau di kita juga banyak Pak nurutan siga Korun teh. Lana hadihi saha heula. Sok lamun 100 bata nyerang sabaraha kengingna? 2 kintal Pak. 2 kintal? Berapa? 6 kintal atau 7 kintal. Ternyata ku seseorang mah jadi 1 ton. Hebatnya biasa nama 6-7 kintal ku ente mah saha heula tuh insinyur pertanian. Nah, Korun eta teh. Korun eta. Gitu. Saha heula lana hadihi. Tapi lamun gagal mah ya tayyar ya Robi Musa kabatun. Gara-gara maneh tuh da Ini hasanah dan
Iya. Jadi hasanah di sini mah melimpah hujan, melimpah kesuburan, tanaman itu luar biasa hasilnya. Nah, sayyi'ah itu sebaliknya, kurang hujan, tidak subur gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu, hasanah itu diartikan adalah di surat Ar-Ra'd ayat 6, hasanah itu diartikan akibat. Akibat itu berarti hasil, berarti hasil. Nah, kalau sayyi'at diartikan siksa di dunia. Wa yasta'jilunaka bis sayyi'at qoblal hasanat wa qad khalas min qablihil mathulat. Dan mereka meminta kepadamu supaya disegerakan sayyi'at. Sayyi'at di sini siksa di dunia. Bener teh cenah ieu teh lamun urang teh ibadah disiksa sok atuh turunkeun ayeuna. Kan sekarang Pak ada di medsos tuh perempuan orang mana ya yang menunggu coba. Bahkan ngancam kepada Allah. Kan gitu. Itu ingin disegerakan. Ingin disegerakan. Pangtadiru innamung, tunggu nanti saatnya datang. Gitu ya, ini qoblal hasanat, sebelum datangnya kebaikan. Kebaikan itu adalah di sini akibat. Pak, jadi kebaikan itu adalah akibat yang kita lakukan sebelumnya. Gitu, ulah nungguan panen lamun tara melak. Iya kan? Karena panen itu akibat dari proses menanam. Gitu. Ulah nunggu tabungan, ari tara nabung mah tuh. Enggak punya investasi. Gitu. Jadi harus sabar dalam berproses. Ulah nunggu dapat ilmu, nyiar ilmu nage tara rajin nyiar sisiaran. Oh, gitu Pak. Nah, ini namanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di doa yang kita sedang ajarkan ini, Robbana atina fid dunya hasanah. Nah, wa fil akhirati hasanah. Kalau tadi mah hasanah lawan. Kalau di sini mah hebat, minta dua hasanah. Hasanah di dunia tadi berbagai hal yang membuat kita bahagia, dan hasanah di akhirat itu adalah surga. Makanya ada yang menyebut secara singkat bahwa hasanah di akhirat akan dapat kalau hasanah di dunia dapat. Jadi bukan secara umum. Apa hasanah di dunia dapat? Satu, punya keimanan. Lamun teu iman mah teu hasanah. Ya, apa artinya Pak? Dapat kebahagiaan kalau justru nanti di akhirat tidak dapat kebahagiaan. Berarti kalau tidak dapat iman, tidak akan dapat hasanah di akhirat. Yang kedua, hasanah di dunia setelah iman dalam diri kita, berarti jadi orang soleh, punya pasangan hidup yang soleh. Itu. Jadi solehnya dulu diri kita, nanti punya pasangan hidup yang soleh. Itu hasanah. Karena nanti kalau hasanah ini dapat, bukan hanya dunia, jadi jalan. Nanti yang ketiga, Bapak Ibu, punya juga al-jarus soleh, punya tetangga yang soleh. Punya tetangga yang soleh. Makanya kata Rasulullah, al-jaru qobladar, perhatikan tetangga sebelum membangun rumah. Tinggal diperhatikan itu. Oh, ieu mah teu aya masjid, teu aya madrasah, siga jarauh, ieu mah tina agama, pindah. Karena bagaimanapun lingkungan akan memberikan pengaruh, dan pengaruh jelek lebih kuat ketimbang pengaruh baik. Saurang anu pego, naon pego teh? Pego Pak, sanes gope, pego, nggak bisa berbicara, gitu. Dengan sekampung, kalau berbicara dengan yang itu pasti parego kabeh. Itu teh pengaruh. Bukan yang itu jadi lancar, kan gitu ya Pak ya. Jadi itu pengaruh lingkungan. Cik saurang nu budug salapan saurang nu budug salapan nu sehat, mana nu kapangaruhan? Nu budug jadi sehat, nu sehat jadi ngagitar. Kan ngagitar, Pak. Itu al-jaru qobladar, perhatikan lingkungan. Jadi soleh teh, satu soleh pribadi, yang kedua cari pasangan yang soleh. Karena pasangan itu sebutnya libas pakaian.
Nikmatnya pakai pakaian bersih kalau badan bersih. Nikmatnya badan bersih kalau pakaian bersih. Nikmatnya jadi suami soleh punya istri soleh. Nikmatnya istri soleh kalau suaminya soleh. Mun sabelah soleh nanti nikmat. Kang kamana ek ngaji? Ngaji, ngaji. Oh, disentak ngaji ini. Karena ada sawareh nu soleh. Jadi teu nikmat deg-degan di pengajian. Aduh ya, geus diteleponan, Bang. Tenang, Pak. Gitu. Nah, yang selanjutnya punya nanti lingkungan yang soleh. Nanti punya anak yang soleh. Nanti punya malus soleh. Gitu. Punya harta yang soleh. Abal malus soleh ayakhruja illa min haitsu ja'a. Harta haram tidak bisa keluar kecuali melalui jalan masuk. Pak, nikmat harta itu di tangan orang soleh. Kalau harta di tangan tukang maksiat, hartanya dipakai maksiat. Kalau hartanya di tangan orang yang gak senang Allah, maka harta dijadikan jalan untuk menghalangi ke Allah. Tapi kalau harta di tangan orang yang soleh, harta itu akan jadi jalan ke Jadi semuanya soleh, Pak. Tak itu namanya hasanah di dunia. Kalau itu dapat, wafil akhirati hasanah wakina ada benar. Makanya doa ini paling banyak dipanjatkan oleh Nabi. Bahkan ada sahabat sebelum berdoa apapun dia berdoa dengan Robbana atina fid dunya hasanah. Nanti doa macam-macam, nanti pas pada akhir Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi doa ini pembuka dan penutup. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan fadilah doa ini yang kita sebut sebagai sapu jagat. Jadi ibu lamun teu aya waktos ngadoa teh ieu. Ngadoa teh ieu, aduh waktosna ya sempit ieu mah ngadoana ieu. Pokoknya mah ingin kebaikan di dunia dalam bentuk apapun ini, ingin kebaikan di akhirat juga ini. Nah, kalau sempet yang kemarin sudah diajarkan berbagai doa, bahkan ada awalan-awalannya. Demikian ayat pertarasan. Daya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.